Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdi Fatwa Putra, NIM 2124037 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan geologi tata lingkungan. Seperti yang kita tahu, geologi tata lingkungan ialah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan faktor penyebab bencana alam di permukaan bumi ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pergeseran benua. Pergeseran benua terjadi karena cincin api Pasifik atau lingkaran api pasif. Ialah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cengkungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi tersebut terjadi di sepanjang cincin api ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, tromosfer, dan eksosfer. Dan lapisan-lapisan ini memiliki fungsi sebagai berikut. Troposfer merupakan lapisan yang letak paling dekat dengan bumi yang tebalnya 0-12 km dan terdapat gejala seperti hujan, angin, dan sebagainya. Stratosfer berada pada ketinggian 12-50 km. Dalam lapisan ini terdapat ozon. Dan mesosfer berada di ketinggian 50-80 km dengan suhu mencapai minus 90 derajat yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang menuju ke bumi. Berikutnya, tromosfer berada pada ketinggian 80-50 km yang pada lapisan ini terjadi penguraian gas menjadi atom-atom sebagai akibat dari radiasi ultraviolet. Berikutnya itu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan teratas yang berada pada 500 km dan merupakan lapisan paling luar yang mengandung gas hidrogen dan kerapatannya nyaris tipis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Fenomena yang terjadi pada lapisan troposfer. Fenomena yang terjadi pada lapisan troposfer yaitu iklim yang rata-rata atau cuaca dalam jangka waktu panjang di suatu wilayah yang luas. Sedangkan cuaca ialah keadaan udara yang tidak berlangsung lama, dengan kata lain cepat berlalu. Berikutnya itu radiasi matahari. Jumlah aliran radiasi matahari yang diterima atmosfer yang tegak lurus suatu bidang seluas 1 cm persegi dalam 1 menit. Semakin besar suhu, semakin besar pula radiasi yang dikeluarkan. Ini adalah fenomena dari troposfer, yaitu suhu dan arus laut di dunia, arah angin di dunia, curah hujan di dunia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penggolongan iklim. Penggolongan iklim terbagi menjadi dua, yaitu penggolongan iklim matahari. Yang kedua, iklim Pisces. Contoh dari iklim matahari yaitu iklim subtropis. Di daerah ini tidak memiliki batas yang tegak karena merupakan daerah peralihan antara tropis dan sedang. Daerah iklim ini terdapat antara 1/2 derajat atau kurang dari 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Iklim Pisces. Iklim laut berada pada daerah tropis, subtropis, dan daerah dingin dengan rata-rata suhu tahunan tidak begitu tinggi. Amplitudo harian kecil dan banyak awan serta curah hujan tinggi sehingga terkadang timbulnya badai. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu hidrosfer.
Hidrosfer merupakan lapisan air di permukaan bumi yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia atau hewan dan tumbuhan. Slide berikutnya yaitu biosfer. Biosfer terdiri dari lapisan lingkungan hidup yang menjadi tempat bertumbuh dan kehidupan berinteraksi dan bergantung pada komponen hayati dan hayati. Bagian ilmu yang mempelajari biografi yang fokus pada penyebaran atau agihan makhluk hidup di seluruh permukaan bumi. Ini adalah contoh peta persebaran penduduk di Indonesia. Antroposfer, salah satu objek material dan geovari yang membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup pesat sehingga kebutuhan primer sekunder yang memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya mineral maupun sumber daya lahan tinggi. Jadi kita tahu Indonesia merupakan negara yang dengan kepadatan penduduk keempat tertinggi di dunia, dan Indonesia terdapat 34 provinsi. Udah, gitu aja. Iya. Ya, itu sekarang kita ke Indonesia. Tetap kena belajar untuk baiklah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Yaitu cabang geologi. Sistem perhubungan antara cabang geologi serta non-geologi yang penting untuk mitigasi dan rekayasa maksimal. Bagaimana sih kita berinteraksi dengan geologi dengan lingkungan kita? Yang pertama, kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya. Yang kedua, kita menjaga pemilihan sumber daya alam dari pemanfaatan yang serempangan. Yang ketiga, yaitu bencana alam. Proses siklus tektonik. Proses siklus tektonik dulunya dunia disebut Pangea, dan seiring berjalannya waktu terpecah menjadi benua-benua, yang dimana benua-benua itu memiliki hewan-hewan endemik seperti contohnya di Indonesia. Indonesia memiliki hewan endemik yaitu komodo, dan Australia memiliki hewan endemik yaitu kanguru. Kita lanjut. Cuma kita dulu. Kode nggak langsung. Belum. Dikit lagi. Dikit lagi. Kita lanjut ke proses eksogen. Proses eksogen adalah proses penguapan air laut menuju kondensasi air hujan yang terdiri dari 3 siklus, yakni siklus pendek, panjang, dan menengah. Di dalam energi pembentuk bumi terdapat 2 proses, yakni proses endogen dan eksogen yang mempengaruhi bentang alam. Eksogen terdiri dari fenomena air dan cuaca, meteor, dan lain-lain. Sedangkan endogen terdiri dari gerakan lempeng dan keluarnya magma dari perut bumi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.